Halo semua, welcome back to my channel. Di video ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin setelah keluar dunia magma dan menyelamatkan Xioli, Xiaoyan, dan para ketua menyerang markas Han Feng. Yang dimana Xiaoyan dan para murid gerbang Pan, dan juga para ketua mereka pun telah menyerang markas Han Feng yang berada di kota mati. Akhirnya peperangan besar pun dimulai. Sekarang para ketua ingin membalaskan dendam apa yang dilakukan Han Feng waktu 2 tahun lalu menyerang akademi. Dan sekarang Xiaoyan pun telah kembali berhadapan dengan Han Feng kembali. Han Feng pun mengatakan, "Xiaoyan, kamu tidak akan menang, aku sekarang sudah berada di tingkat dojong. Apakah kamu yakin bisa menang dengan kemampuanmu sendiri?" Akhirnya Xiaoyan pun langsung mengeluarkan api surgawi berwarna biru gelapnya yang berkobar dari tubuh Xiaoyan. Ini sebagai jawaban dia akan mampu menghadapi Han Feng. Dan begitu pula Han Feng, dia pun langsung mengeluarkan api surgawinya. Pancaran doki pun keluar dari tubuh Han Feng yang berbentrokan dengan api surgawi milik Xiaoyan. Inilah pertempuran antara Sang Matic Glory melawan Sang Matic Glory. Han Feng sangat terkejut ketika Xiaoyan mengeluarkan api biru gelap. Karena di pertarungan sebelumnya, Xiaoyan tidak memiliki api surgawi itu. Akibat api surgawi biru gelap Xiaoyan membuat api surgawi Han Feng melemah. Setelah itu Han Feng dia langsung mengeluarkan sebuah pedang dan mencoba menyerang Xiaoyan, dan akhirnya pertempuran terakhir Han Feng melawan Sang Matic Glory dimulai. Xiaoyan berkata, "Han Feng, aku akan membalas apa yang telah kamu lakukan kepada guruku." Akhirnya mereka pun saling baku hantam dan juga saling membalas. WhatsApp pun tidak terhindarkan dengan kecepatan kilat. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Walaupun Xiaoyan masih berada di level doang, ternyata Xiaoyan mampu berhadapan dengan Han Feng yang sekarang berada di level dojong. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mungkin jika orang biasa tidak akan mampu jika melawan kekuatan dojong. Han Feng juga tidak mengira Xiaoyan yang akan mampu menghadapi dirinya yang sekarang di tingkat dojong. Bahkan Xiaoyan dengan api surgawi biru gelap mampu membuat Han Feng terdesak. Akibat pertarungan mereka beberapa ledakan terjadi, yang pada akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan pedang besarnya dan langsung menghantam pedang Han Feng, yang membuat terlihat pedang Han Feng pun sedikit retak akibat hantaman pedang Xiaoyan. Dan pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut yang membuat orang-orang yang di sekitar mereka sangat ketakutan akibat dua orang kuat sedang bertarung. Ketika Han Feng bertarung dengan Xiaoyan, Han Feng pun menyadari bahwa Xiaoyan ternyata telah menelan inti api merah, Polem Heart Flame. Tentu itu membuat Han Feng pun sangat murka karena dia menginginkan juga Polem Heart Flame. Namun sekarang telah dimiliki oleh Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada para organisasi hitam Master Gold dan Master Silver. Yang melihat pertarungan Han Feng dan Xiaoyan, mereka pun sangat iri kepada Han Feng yang telah menembus dojong. Sedangkan mereka sudah lama masih berada di level Do Huang, belum mampu menembus level dojong. Sedangkan ketua pertama yang melihat Han Feng telah menembus dojong, dia pun tidak mengira Han Feng dengan cepat mampu menembus dojong. Ketua pertama sangat khawatir kepada Xiaoyan yang melawan seorang dojong, ditambah lagi Han Feng memiliki api surgawi. Tentu itu membuat Han Feng semakin kuat, dan sangat sulit untuk mengalahkannya. Namun ketua pertama pun tidak mampu membantu Xiaoyan karena dia pun masih ditahan oleh Master Gold dan Master Silver. Cerita kembali lagi kepada Han Feng yang bertarung dengan Xiaoyan. Han Feng dia kembali mengeluarkan api surgawinya, dan langsung bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat Han Feng akan bersiap untuk menyerang Xiaoyan, dia langsung mengeluarkan pedang merah darahnya. Dengan api surgawi Han Feng dia langsung melesatkan serangan itu kepada Xiaoyan. Dan begitu Xiaoyan langsung menyerang Han Feng, yang akhirnya bentrok kekuatan besar terjadi lagi.
Ini membuat semua orang melihat ke arah Han Feng dan Xiaoyan. Langit langsung menimbulkan ledakan mengerikan. Bentrokan itu langit kembali seperti semula. Han Feng masih berdiri tegak. Namun sedangkan Xiaoyan, dia terpental dan menunduk. Han Feng berkata, "Xiaoyan, apa kamu yakin kamu bisa mengalahkan aku? Lebih baik kamu menyerah. Aku sudah berada di tingkat dojong. Dengan kekuatan kamu itu tidak cukup." Setelah itu cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoli. Dia sedang berperang melawan organisasi hitam lainnya. Xiaoli tahu ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan organisasi hitam. Tidak hanya Xiaoli, Lin Yan orang kuat dari Jawa, dia juga membantu mengalahkan para organisasi hitam. Begitu pula Lin Suya yang bertarung sengit, melawan organisasi hitam lainnya. Namun di sisi lain Liu Qing, dia dengan sangat brutal, menghajar satu persatu orang-orang dari kelompok Han Feng. Dia juga sangat marah kepada organisasi hitam yang 2 tahun lalu mencoba menghancurkan akademi. Kemudian cerita pun berpindah lagi ke dalam pertarungan Xiaoyan melawan Han Feng, yang sebelumnya Xiaoyan pun terlihat terpental. Xiaoyan pun dia sangat marah dan pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut. Xiaoyan sekarang dia langsung dengan pertama menyerang Han Feng baku hantam dan saling membalas WhatsApp pun tidak terhindarkan lagi. Xiaoyan dia sangat marah dengan tatapan membunuh. Karena ini hari di mana dia akan membalaskan dendam kepada Han Feng yang telah menyakiti gurunya. Dia yakin dengan kemampuannya dia mampu untuk mengalahkan Han Feng. Pertarungan terus berlanjut menimbulkan ledakan-ledakan besar di atas langit. Han Feng, dia harus terdesak akibat terus dihajar oleh Xiaoyan tanpa henti. Cerita pun berpindah kepada ketua pertama yang melawan Master Gold dan Masal Silver. Akhirnya ketua pertama pun dia mengeluarkan doki yang sangat besar dan berhasil mengalahkan Master Gold dan Silver. Membuat mereka berdua terpental. Akhirnya ketua pertama pun berhasil mengalahkan Master Gold dan Master Silver. Sekarang ketua pertama dia pun melihat pertarungan Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan mampu bertarung dengan seorang dojong, walaupun dirinya masih berada di puncak doang. Kembali lagi ke pertarungan Xiaoyan dan Han Feng. Han Feng pun dia sangat murka kepada Xiaoyan yang telah mendesaknya. Xiaoyan mengatakan lagi, "Aku akan membalas apa yang telah kau lakukan kepada guruku." Sekarang Han Feng dia langsung mengeluarkan api surgawi yang sangat besar seperti tsunami. Namun sekarang api surgawi itu membentuk sebuah binatang harimau. Dia sedang mengumpulkan doki, dia bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka Han Feng yang mampu merubah bentuk doki menjadi sebuah binatang. Xiaoyan yang melihat Han Feng sudah bersiap menyerangnya. Akhirnya Xiaoyan pun dia pun akan menggunakan api surgawi Buddha Puri Tang Lotus untuk melawan serangan Han Feng. Sekarang Han Feng dia pun mengumpulkan doki. Dia telah bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Ini mungkin akan menjadi serangan terakhir mereka. Siapakah yang akan bertahan maka dia akan menjadi pemenang di antara mereka. Akhirnya setelah mereka mengumpulkan doki cukup lama, mereka pun langsung menyerang satu sama lain dan akhirnya bentrok kekuatan mengerikan terjadi di atas langit, yang membuat badai topan yang sangat besar terjadi. Ini sudah pasti menjadi serangan terakhir dari mereka. Sekarang para ketua dan para murid akademi pun melihat bentrokan dua api surgawi tersebut. Mereka pun menunggu siapakah yang mampu bertahan dari benturan kekuatan besar itu. Tidak lama setelah bentrokan besar tersebut, kabut asap mulai menghilang. Tiba-tiba ada sosok bayangan terlihat, yang ternyata itu adalah Han Feng. Para organisasi hitam yang melihat Han Feng dia telah muncul, mereka semua pun sangat senang. Mereka yakin Han Feng mampu mengalahkan Xiaoyan. Tentu saja ini membuat mental para murid akademi pun turun. Akibat mereka menganggap Xiaoyan lah yang telah kalah. Yang terlihat Xiaoyan di sini masih belum terlihat, yang membuat semua para murid akademi pun menganggap Xiaoyan lah yang kalah. Dan begitu pula ketua pertama, dia tidak menyangka Han Feng yang berhasil mengalahkan Xiaoyan. Namun ketua pertama melihat Han Feng sampai pertama, terlihat dia seperti sedang dilempar oleh seseorang. Yang benar saja Han Feng
Dia terlihat terjatuh dari atas langit, dia terlihat sekarat dan tiba-tiba bayangan pun muncul dari atas langit, yang tidak lain itu adalah sang metik Glory Xiaoyan. Tentu membuat para murid gerbang Pan pun sangat bahagia dengan kemenangan ini. Sekarang Han Feng benar-benar sekarat, Xiaoyan pun tanpa basa-basi dia pun langsung melesat pada Han Feng, yang berniat untuk menghabisi Han Feng. Namun ketika Xiaoyan akan menghabisi Han Feng, tiba-tiba bayangan hitam muncul dan langsung menghentikan serangan Xiaoyan. Dia berkata ternyata benar jiwa dari Youlou masih ada di dunia ini. Kemudian Xiaoyan berbalik, ternyata yang menahan serangannya adalah sosok bayangan hitam. Bayangan hitam itu mengatakan, hahaha, tidak kusangka tubuh spiritual dari Yo Chen ternyata ada di dalam bocah ini. Ternyata Han Feng memberikan informasi yang benar, bahwa jiwa spiritual Yo Chen belum lenyap dari dunia ini. Xiaoyan pun sangat terkejut melihat bayangan hitam itu. Xiaoyan dia tahu itu adalah orang yang berasal dari sekte Aula Jiwa. Sekarang Xiaoyan pun dia sudah lemah akibat pertarungan dengan Han Feng ditambah lagi serangan mematikan dari bayangan hitam itu. Xiaoyan benar-benar sekarang sudah tidak berdaya. Xiaoyan pun berkata dalam hatinya, tidak kusangka aku akan mati di sini oleh sekte Aula Jiwa yang mengincar tubuh gurunya. Xiaoyan yang tidak memiliki tenaga lagi, dia pun hanya melihat bayangan hitam yang sangat mengerikan menggunakan rantai hitam siap menyerang kembali. Bayangan itu dia pun berniat untuk menyerang kembali Xiaoyan. Namun sepertinya Xiaoyan tak mampu menghindari serangan tersebut. Terlihat rantai itu telah menuju ke arah dadanya Xiaoyan. Di sisi lain para ketua akademi mereka juga tidak bisa membantu Xiaoyan, dikarenakan jarak yang sangat jauh. Para ketua mereka hanya melihat Xiaoyan yang akan diserang oleh bayangan hitam itu. Namun ketika rantai itu akan menusuk dadanya, tiba-tiba cahaya merah darah muncul dan langsung memblokir serangan rantai hitam itu. Tiba-tiba dari kabut asap muncul seorang janda yang sangat melehoi. Yang tidak lain itu adalah janda Medusa yang kembali muncul ke hadapan Xiaoyan. Tentu saja Medusa tak akan membiarkan siapapun untuk membunuh Xiaoyan. Karena Xiaoyan adalah mangsanya, karena telah menanamkan benih kepadanya. Medusa mengatakan, aku takkan membiarkan siapapun untuk menghabisinya sebelum aku. Kemunculan Ratu Medusa ini membuat semua orang terkejut. Dengan munculnya Medusa, Xiaoyan berhasil terselamatkan. Bayangan hitam itu langsung menatap Medusa dan berkata, anjay seksi juga nih. Cerita kembali kepada Medusa yang berada di samping Xiaoyan. Medusa tiba-tiba memukul Xiaoyan menjauh. Mungkin Medusa mencoba menyelamatkan Xiaoyan. Namun akibat serangan itu Xiaoyan terlempar. Xiaoyan heran kepada Medusa, apa dia ingin menyelamatkannya atau ingin membunuhnya dengan serangan itu? Dasar woman emang jahat cuy, hehe. Pukulan Medusa kepada Xiaoyan mungkin itu terlalu berlebihan. Mungkin itu semua karena Medusa sangat marah kepada Xiaoyan. Ditambah kekuatan Medusa sekarang sudah pulih seperti dahulu. Karena di saat di dunia magma dia berhasil menyatu dengan piton penelan surga. Kekuatannya sekarang Medusa telah pulih seutuhnya seperti kekuatan sebelumnya seorang dojong. Cerita berpindah kepada Xiaoyan yang sedikit terluka, kemudian dia pun hanya menatap Han Feng dari jauh yang telah sekarat. Dia pun merasa kesal dalam dirinya karena dia tidak bisa membalaskan dendam kepada gurunya untuk terakhir kalinya. Padahal mungkin jika tidak ada bayangan hitam tersebut Xiaoyan berhasil membalaskan dendam kepada gurunya. Dari jauh Medusa melihat Xiaoyan, Medusa dia pun mengetahui tetapan Xiaoyan kepada Han Feng penuh dengan amarah. Dengan seketika Medusa yang melihat rasa sedih di mata Xiaoyan, dia pun langsung mengangkat kaki yang cantik, dan langsung menghantam Han Feng dengan sangat keras. Han Feng sudah sekarat, dia pun harus terlempar, dia setengah hampir mati saat ini. Han Feng benar-benar sudah tidak berdaya. Semua orang pun melihat bagaimana kekuatan Medusa sangat kaget, sampai-sampai serangan kepada Han Feng ini membuat lubang besar. Mereka tahu inilah kekuatan seorang dojong. Xiaoyan yang melihat Medusa menyerang Han Feng, dia pun sedikit senang. Walaupun dengan luka parah yang berada di tubuhnya. Namun senyuman Xiaoyan terhenti ketika dia melihat Medusa sekarang menatap dirinya. Xiaoyan tentu saja dia sangat ketakutan. Bisa saja sekarang gilirannya yang akan dihajar oleh Medusa. Xiaoyan hanya menunduk, dia benar-benar takut apa yang telah dia lakukan di dunia magma. Berpindah kepada ketua pertama. Dia sangat kaget dengan serangan mematikan Medusa. Mengapa dia menyerang Han Feng bahkan dengan niat membunuh seperti Xiaoyan? Ketua pertama bingung sebenarnya apa hubungan Xiaoyan dengan Medusa. Kemudian para organisasi hitam yang melihat itu mereka tidak mengira Han Feng yang akan berakhir di tangan seorang wanita. Sekarang para organisasi hitam pun mereka sangat ketakutan. Sekarang mereka yakin mereka telah kalah dalam perang besar ini.
Cerita pun berpindah kepada janda Medusa yang telah bertatapan dengan bayangan hitam tersebut. Bayangan hitam itu berkata, "Gue sudah metik Glory, dan juga anak Muntun. Kamu yakin mau lawan dek?" Medusa berkata, "Jangan banyak bicara kau Epic Glory." Akhirnya Medusa dia langsung mencoba menyerang bayangan hitam itu menggunakan cahaya 7 warna. Dan bentrokan dua kekuatan besar pun terjadi. Ternyata mereka sama-sama kuat walaupun mungkin bayangan hitam itu lebih kuat dibandingkan Medusa. Orang-orang yang melihat bentrokan dua kekuatan dahsyat itu mereka pun sangat ketakutan melihat orang di depannya adalah orang-orang kuat. Kemudian setelah bentrokan besar itu bayangan hitam itu berkata, "Siapakah dirimu yang berani ikut campur dengan urusan sekte Hall of Soul?" Medusa pun dengan dingin dia berkata, "Hidup Sioyan, dia adalah milikku. Suatu hari nanti aku akan memberikan mayatnya kepadamu. Namun sebelum itu tidak akan aku biarkan siapapun yang boleh mengambil dirinya dariku." Semua orang yang berada di situ mereka pun sangat kaget. Karena selama ini tidak ada yang berani berurusan dengan sekte Hall of Soul apalagi ikut campur. Dan ditambah lagi perkataan Medusa itu yang sangat sombong. Bayangan hitam itu tertawa, "Hahaha, aku tidak berniat untuk membunuh Sioyan. Namun aku ingin memastikan apakah jiwa spiritual You Chen berada di dalam tubuh bocah ini." Setelah perkataan itu, bayangan hitam itu langsung dengan kecepatan kilat langsung mendekat kepada tubuh dari Han Feng. Tiba-tiba asap hitam itu langsung mencabut jiwa dari tubuh Han Feng yang pada akhirnya, Han Feng pun dia harus tewas oleh bayangan hitam itu yang berasal dari sekte Hall of Soul. Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Tidak mengira hari ini aku mendapatkan mangsa yang sangat luar biasa. Seorang alkemis dari tingkat 6, ini memang perburuan yang cukup menguntungkan." 照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气玄师